Salam, selamat malam Mama, Bapak, Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang sangat saya kagumi, yaitu Ester. Seorang perempuan yang sangat hebat, yang semua dan segala sesuatu yang dilakukan terlebih dahulu dalam doa. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Ester pasal 4, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Janganlah kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Kita melihat atau membaca kitab Ester, yang kita tahu bahwa Ester adalah seorang tokoh wanita yang sangat hebat. Dalam keadaan yang sangat mencekam pada waktu itu, bahwa bangsa Israel akan ditumpas seluruhnya, maka pada saat itu adalah kesempatan di mana Ester membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Ketika Mordekai memberitahukan hal ini kepada Ester, maka Ester berkata, kalau memang seperti itu, maka berpuasalah untuk aku 3 hari 3 malam, dan aku pun akan berpuasa demikian. Dan kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kata-kata ini merupakan sebuah kata yang sangat menggugah iman pada waktu itu. Benar-benar seorang Ester mempertaruhkan segalanya demi kehidupan suatu bangsa. Ester adalah wanita yang hebat, wanita yang menaruh kekuatannya kepada Allah, wanita yang mampu mempertaruhkan kedudukannya, wanita yang mampu mempertaruhkan kecantikannya demi kehidupan suatu bangsa. Ester belajar melihat rencana Allah lewat kehidupan. Jika pada waktu itu dia ditaruh sebagai seorang ratu, maka pada waktu itu juga rencana Allah sedang berlangsung bagi kehidupannya. Dari kisah Ester ini, kita belajar tentang peran seorang wanita. Wanita yang berdoa dapat mendatangkan mujizat. Ester adalah wanita yang hebat, wanita yang tidak melihat kelemahan fisik sebagai sesuatu yang harus dipergunakan untuk melemahkan keadaannya pada waktu itu. Tetapi wanita yang melihat kekuatan dalam dirinya, tekadnya yang hebat untuk melihat kekuatan Allah bekerja dalam kehidupannya. Seringkali orang menganggap bahwa wanita itu lemah. Seringkali orang menganggap bahwa wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tahukah Anda bahwa sejarah wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk melengkapi dan memberikan kekuatan? Tahukah Anda bahwa seorang wanita ada untuk memberikan kekuatan kepada seorang laki-laki? Jadi apa yang mustahil dalam dunia ini untuk dikerjakan? Kehidupan bangsa yang saat itu sangat terjepit,
Kehidupan bangsa yang satu berada di lembah bayang maut, suatu bangsa yang besar, bangsa yang dipilih Allah dan berada dalam lembah bayang-bayang maut yang siap dimusnahkan oleh musuh-musuh mereka. Tapi dengan tekad seorang wanita yang berdoa menghadap Allah dan mengajak seluruh bangsa untuk berdoa dan berpuasa, maka mujizat dan tindakan Allah berlaku bagi bangsa itu. Seluruh kehidupan bangsa Israel diselamatkan hanya dengan berlutut dan berdoa puasa. Di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, di dalam persoalan, di dalam tangisan, di dalam mara bahaya, jangan melihat pada kedudukanmu, jangan melihat pada jabatanmu, jangan melihat pada kecantikanmu, jangan melihat kepada siapa yang kau memandang, tapi mari berlututlah di hadapan Tuhan dan lihatlah kuasa Allah bekerja. Seperti Esther, Allah menempatkan dia dalam situasi yang sulit pada saat itu. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi Allah punya rencana yang indah untuk penyelamatan suatu bangsa. Pertanyaannya adalah, hai wanita-wanita, ketika engkau berada di sekitar keluargamu, engkau berada di sekitar orang-orang yang mengelilingimu, engkau berada di sekitar bangsa yang besar, rencana Allah untuk dirimu itu apa? Apakah untuk penyelamatan suatu bangsa? Apakah wanita itu hadir untuk penyelamatan suatu keluarga? Apakah wanita itu hadir untuk menyelamatkan satu orang di sekitarnya? Mari bertanya pada diri kita sendiri, apa rencana Allah untuk kita? Siapa yang mau Tuhan selamatkan lewat kita? Keluarga besar kita kah? Suami kita kah? Anak-anak kita kah? Orang-orang yang kita cintai kah? Mari bertanya pada diri kita sendiri. Dan jika tanganmu terbatas untuk menjangkau mereka, ketika pelukanmu terbatas untuk bisa merangkul mereka, ketika mulutmu terbatas untuk berbicara kepada mereka, maka lututmu tidak pernah terbatas untuk mendoakan mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, sanggupkah kita membayar harga dengan lutut yang bertelut di hadapan Tuhan? Sanggupkah kita bertelut di hadapan Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang kita kasihi? Sanggupkah kita menangisi mereka dan berpuasa bagi mereka supaya mereka mengenal kebenaran firman Tuhan? Maukah kita membayar harga untuk orang-orang yang kita cintai lewat lutut yang bertelut dan hati yang menangis kepada Tuhan? Ketika Esther bertelut, ketika Esther berpuasa, itu tanda bahwa dia sedang benar-benar tidak mampu mengendalikan situasi pada saat itu. Itu tanda bahwa dia benar-benar hanya berserah dan berharap kepada Tuhan untuk menyelamatkan bangsa yang besar daripada kematian. Dan ketika engkau wanita berada di tengah-tengah orang yang kau cintai, orang yang kasihi, ketika engkau melihat kehidupan mereka begitu hancur, ketika engkau melihat kehidupan mereka begitu jauh daripada Tuhan, apakah engkau hanya dapat melihat, berpangku kaki, dan hanya melihat dan menatap mereka saja? Tapi Tuhan bilang, malam ini, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, bertelutlah dan mendoakan mereka. Saudara, suami saya pernah sakit yang begitu berat.
Tapi setiap malam saya bertelut di hadapan Tuhan, memegang kepalanya dan berdoa. Kalau Tuhan mau, selamatkan dia dan pulihkan dia. 5 tahun saya berdoa, dan Tuhan menjawab itu. Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara membayar harga untuk orang-orang yang kalian sayangi? Beranikah saudara membayar harga dengan lutut yang bertelut dan meminta belas kasihan Tuhan setiap hari? Dan jika lututmu bertelut, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan lakukan dalam hidupmu. Hari ini, hai wanita-wanita, biasakanlah diri untuk bertelut di hadapan Tuhan dan mendoakan orang-orang yang dicintai. Maka saya percaya firman Tuhan menjamin bahwa engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang akan bekerja. Karena doa itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami wanita-wanita yang hebat. Dan biarlah Tuhan, kami memiliki hati, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki hidup yang tidak menjadi egois, tapi kami mendoakan orang-orang yang berada di sekitar kami sampai kami melihat mujizat daripada Allah terjadi bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.